Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Mandasari dengan NIM 23240061 dengan rekan saya Isri Nagina Cahyani dengan NIM 23240059. Kami dari jurusan Perhotelan. Di sini kami akan mewawancarai seseorang mengenai ketidakmerataan hak di Indonesia. Selamat malam, terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Perkenalkan, nama saya Isri Nagina Cahyani. Di sini saya bersama Bapak Aris. Topik kita hari ini mengenai ketidakmerataan hak di Indonesia. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apa yang Anda pikir tentang ketidakmerataan hak di Indonesia? Ya, secara teknis mungkin gini. Secara letak geografi Indonesia kan luas sekali, ya kan? Ada ribuan pulau di Indonesia. Nah, secara teknis, secara ekonomi jelas berbeda karena pendapatan per kapita daerah itu sendiri udah berbeda, anggap aja satu per provinsi gitu ya kan. Nah, tapi pemerintah juga berusaha dari sektor, satu contoh ekonomi dikembangkan daerah-daerah tertentu gitu kan. Terus pendidikan jadi daerah tertentu udah pemerintah udah berusaha kan gitu. Satu contoh, kenapa Pulau Jawa jadi sentral pendidikan di Indonesia? Karena memang Pulau Jawa pusatnya gitu secara teknis. Bukan berarti di daerah lain atau di Sumatera, contohnya di Kalimantan atau di Sulawesi atau di Indonesia Timur seperti Papua gitu. Bukan berarti nggak ada pendidikan, ada, tetapi secara teknis di Pulau Jawa itu lebih maju gitu, ya kan? Nah, pemerintah berusaha gitu untuk menempatkan seperti itu. Sekarang pemerintah berusaha bikin suatu perguruan tinggi lah di Papua, di Indonesia Timur yang lainnya seperti itu, udah bikin gitu seperti itu. Nah, karena secara teknis karena sebenarnya ekonomi yang utamanya gitu, pendapatan per kapita, terus juga nanti landasan dari tidak merataan itu yang dimaksud mungkin ya tadi ya secara per kapita, pendapatan daerah seperti itu kan gitu. Apa yang Anda pikir pemerintah dapat lakukan untuk mengatasi ketidakmerataan hak di Indonesia? Kalau itu pemerintah sudah berusaha, kalau menurut saya ya sudah berusaha untuk pemerataan suatu daerah-daerah seperti contoh, mohon maaf, anggap aja di Sumatera dulu penduduknya sedikit, makanya dikirimlah ada program transmigrasi dari pemerintah yang dari Pulau Jawa dikirim ke Sumatera untuk mengembangkan pertanian, sektor pertaniannya seperti itu. Karena secara teknis, secara geografis di Sumatera itu lebih luas, makanya dia bikin perkebunan lah, bikin pencetak sawah lah lebih banyak untuk bahan pangan seperti itu. Itu salah satu program pemerintah yang untuk untuk pemerataan gitu kan. Nah, seperti itu pemerintah sudah melaksanakan itu. Makanya dulu pemerintah tahun berapa itu, makanya ada program Repelita 1, Repelita 2 sampai Repelita berapa kan zaman Presiden Soeharto dulu seperti itu. Sekarang pun masih ada seperti itu. Gitu loh menurut saya. Jadi pemerintah udah berusaha untuk perataan seluruh Indonesia seperti apa, makanya banyak ada program transmigrasi segala macam gitu. Itu kalau menurut saya. Bagaimana dengan peran masyarakat dalam mengatasi ketidakmerataan hak di Indonesia? Kalau saya pikir setiap manusia atau setiap ini pasti punya tadi jiwa sosial, jiwa bertahan hidup gitu. Kalau sekarang anggap aja pemerataan dari pemerintah pusat mungkin suatu contoh gitu, maka dia akan berusaha dibuka lahan lah, dia bikin apalah seperti itu kan, bikin mohon maaf perikanan lah, bikin pertanian lah seperti itu. Kalau kaum nelayan ya nelayan lah seperti itu. Kalau sekarang antara itu tadi pendapatan ekonomi pastilah berbeda dikarenakan itu tadi daerah masing-masing sudah jelas beda lah, daerahnya per kapitanya juga sudah berbeda pendapatnya seperti itu. Nah, kalau masyarakat berusaha sebatas kemampuan dianya jelas saya seperti itu kalau menurut saya sih. Terima kasih atas jawaban Bapak. Apakah Bapak punya pesan untuk masyarakat? Ya, kalau saya pribadi juga masyarakat dalam hal ini otomatis saya bertahan seperti apa, saya berusaha sebatas kemampuan untuk bertahan hidup dengan kondisi yang ekonomi seperti ini. Kita harus bertahan seperti itu, kalau menurut saya seperti itu. Bertahan dalam artian berupaya sebatas kemampuan, apa yang bisa kita punya potensi, apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita kembangkan untuk menghasilkan sesuatu yang untuk bertahan hidup. Seperti itu kalau menurut saya sih.
Demikian wawancara dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Oke, semoga sukses ya. Amin. Maju.